Masih semangat Bapak Ibu? Ya, walaupun waktunya istirahat, biasanya kita sudah tidur siang atau beraktivitas yang lainnya di rumah, tapi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dari calon guru penggerak wakil dari SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam. Alhamdulillah kita yang terbanyak ya di Kota Pagar Alam ya, ada 4 orang. Ada sekolah yang tidak lulus, tolong beri aplaus untuk Bapak Ibu guru hebat di depan. Hari ini agendanya adalah sosialisasi KSE atau kompetensi sosial emosional yang sesi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Wita Aryani MPDI, di mana beliau akan menjelaskan tentang pengertian dari KSE dan PSE serta kesadaran diri dan bagaimana memanajemen diri. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari beliau. Kepada Ibu Wita Aryani MPDI kami persilakan. Terima kasih Bu Messi. Bapak Ibu Dewan Guru tetap semangat ya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat dan bahagia ya, kita jawab sama-sama seperti itu. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam, izinkan kami berbagi ilmu sedikit tentang KSE, kompetensi sosial dan emosional, atau juga bisa dikatakan PSE, ada juga PSE. Sama, kalau PSE itu pembelajaran sosial dan emosional ya, karena nanti terdiri dari 5 kompetensi. Sekarang kami jelaskan dulu apa itu sih pengertian PSE atau KSE. Adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan, artinya seluruh komunitas yang ada di SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam ini, seluruh stakeholder yang ada di SMP, dari anak-anak ke guru sampai ke tukang kebun ya, sampai seperti itu. Jadi dikatakan seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam untuk dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Supaya apa Bapak Ibu? Yang pertama, agar kita dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, itu disebut dengan kesadaran diri. Yang kedua, kita dapat menetapkan dan mencapai tujuan positif atau kita sebut sebagai pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. Kemudian yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang secara bertanggung jawab. Jadi itu sudah mencakup dari 5 kompetensi KSE tadi ya. Kerangka KSE atau KASEL ya, kesadaran diri, itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan emosi. Nah, kalau Bapak Ibu Dewan Guru sering emosi, nanti ada teknis-teknisnya ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yeni Hardiana. Itu ada istilah pakai untuk menerapkan stop ya, untuk kesadaran penuh atau mindfulness-nya itu kepada strategi stop, nanti dijelaskan oleh Ibu Yeni Hardiana. Kemampuan untuk memahami perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan kondisi dan konteks kehidupan. Contoh misalnya dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial ya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran baik dalam pembicaraan maupun tingkah laku ya, dapat menghubungkan perasaan, pikiran dan nilai-nilai, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial itu maksudnya di dalam kita mengelola diri kita itu, kita harus tahu mana urusan kita pribadi dan mana urusan sekolah. Misalnya Bapak Ibu punya masalah di rumah,
dibawa-bawa ke sekolah, anak ya jadi sasaran misalnya kan seperti itu. Oke, next. Kerangka kompetensi sosial atau manajemen diri ya, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan yang aspirasi. Contoh, mengelola emosi diri. Kita dapat mengelola, insya Allah guru SMP Negeri 2 yang hebat-hebat ini sudah bisa mengelola emosi semua ya, termasuk saya udah belajar. Jadi kalau saya marah-marah lagi, saya lagi pendidikan sekarang untuk mengelola emosi saya ya, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Kita kan sering di sekolah ini sering sekali apa itu stres ya, mungkin terlalu banyak pekerjaan. Nah, di dalam kompetensi sosial emosional ini Bapak Ibu Dewan Guru, ternyata kita tidak boleh menumpuk suatu pekerjaan kemudian dinjuk gawe hari ini, dinjuk lagi gawe ini, tidak boleh. Ternyata itu kami pernah baca kasusnya Pak Eri yang ada di LMS itu ya, bertumpuk-tumpuk disuruh gawe ini, akhirnya pekerjaan yang wajib tidak dilakukan. Jadi ternyata di dalam pembelajaran sosial emosional ini tidak boleh, kita tidak boleh menumpuk pekerjaan. Kita kan punya teman, jadi kalau kita tidak bisa serahkan saja kepada orang lain, daripada kita akan mengabaikan tanggung jawab kita yang penuh terhadap apa yang menjadi jati diri kita sebagai guru itu ya. Mengelola stres tadi ya, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, menunjukkan merancang tujuan pribadi secara bersama, kemudian menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Nah, kita kalau punya masalah kita bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita sanggup berinisiatif seperti ini, tetapi dengan apa yang kita luangkan waktu untuk inisiatif kita tadi, kita dapat mempertanggungjawabkannya. Tapi kadang-kadang kita ini bisa mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita bicarakan. Jadi seperti itu. Memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif tadi ya. Kemudian mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bukan hanya kita pribadi yang baik, tetapi orang lain atau teman-teman kita bisa diajak untuk bersosialisasi. Ini namanya kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain. Oke, terima kasih. Ini pengertian dari 2 KSE yang saya jelaskan. Dilanjutkan langsung. Ya, terima kasih. Tolong beri applause yang mulia untuk narasumber. Keterampilan berelasi serta pengambilan keputusan bertanggung jawab. Mari kita dengarkan sama-sama. Silakan Ibu Kartina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan keterampilan kompetensi sosial dan emosional untuk yang ketiga, yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Yang dimaksud kesadaran sosial ini di sini adalah kemampuan kita untuk berempati dengan orang lain, peduli dengan orang lain, bagaimana kita membantu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. KST yang keempat adalah keterampilan berelasi, adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Contohnya berkomunikasi dengan efektif, kemudian mengembangkan relasi hubungan positif dan lain-lain. Itu adalah keterampilan kita membangun dan mempertahankan hubungan positif dengan orang lain. Jadi seandainya kita dikuasai oleh emosi, kita harus meredamnya. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain agar tetap harmonis, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang kelima adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan
membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Yang ketiga, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Dalam hal ini, pembelajaran dititik beratkan pada menuntun anak didik untuk mereka dapat mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam menganalisis dengan langkah-langkah menganalisis data-data atau informasi yang mereka terima, kemudian mempertimbangkan dampak atau akibat seandainya kita mengambil keputusan atau suatu tindakan itu apa. Nah, jadi harus dipertimbangkan secara masak-masak atas tindakan apa yang kita lakukan. Terima kasih, itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang KSE untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta praktek mindfulness, bukan mindfulness ya, mindfulness yang akan disampaikan oleh CGP kita, CGP yang juga merangkap sebagai MC tingkat kota Pagar Alam, Ibu Yeni Herdiana, SPD MPD. Kepadanya disilakan. Luar biasa promosinya dari pemilik homestay Wayudi. Sekamar 2,5 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi kata Bu Wita tadi. Apa kabar Bapak Ibu guru? Sehat dan bahagia. Kita ulang lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya kebagian untuk memaparkan tentang mindfulness. Jadi mindfulness ini sebelumnya kita jelaskan dulu ya. Mindfulness itu dalam kondisi sebenarnya adalah meditasi yang dilakukan untuk membuat seseorang lebih fokus dan memiliki kesadaran penuh atas dirinya. Nah, jadi dalam kondisi berkesadaran penuh, niscaya kita bisa merespon sesuatu hal atau masalah dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Mindfulness ini mempunyai banyak manfaat ya jika dilakukan secara rutin. Mulai dari diri, seperti tadi kata kepala sekolah sudah dijelaskan, di Merdeka Belajar ini alurnya alur merdeka. M-nya itu mulai dari diri. E-nya apa tadi? Elaborasi. Terus apa lagi? E-nya eksplorasi. Terus apa lagi? Kolaborasi. Terus yang terakhir apa? Terakhir aksi nyata. Nanti yang betul Ibu Lismawati ambil gelas dengan saya. Kita kasih kenang-kenangan ya untuk Bu Lis ya. Jadi di sini ya, di mindfulness itu, kalau sebenarnya mindfulness itu kita bisa terapkan pada saat kita pembelajaran di kelas. Siswa itu, apalagi kalau satu mapel itu kita langsung masuk 3 jam pelajaran, tentunya siswa akan menjadi jenuh. Apalagi kalau cara kita mengajar masih pakai ceramah, tidak menggunakan media-media pembelajaran, capek, jenuh. Aku BP tinggal ya, sama gurunya apa sih namanya? Ngicik saja. Nah, jadi nyaku siswa tuh kalau bahasa kita ya, jadi bosan, jenuh. Jadi kita gunakan mindfulness dengan sistem atau teknik stop. Stop di sini artinya S itu stop, kita berhenti sejenak dari aktivitas atau kegiatan. Kita stopkan dulu dari kegiatan dia belajar tadi. Terus kita lanjut, take a deep breath, tarik napas dalam. Ya. Terus O-nya itu observe atau amati. Yang selanjutnya V, proceed atau lanjutkan. Itu namanya alur dari teknik stop. Bisa kita coba? Bisa ya. Boleh berdiri sebentar Bapak Ibu? Iya. Sebenarnya ini bagusnya tadi Bapak Ibu CGP
diikuti dengan lagu Kenichi. Wah, lebih mantap lagi. Tapi karena kita belum siap ya Pak, adanya lagu Roma Irama, lalu bergoyang. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Mindfulness yang kita gunakan, boleh Bapak Ibu laksanakan di kelas. Setelah pertengahan pelajaran kita lihat, ini sudah kelihatan Bapak Ibu sudah jenuh sebenarnya ya. Kita lihat mindfulness. Sekarang tutup matanya. Tutup matanya, bayangkan hal-hal yang indah. Bayangkan hal-hal yang indah yang terjadi pada hari ini. Tarik nafas yang panjang. Kita tarik nafas yang panjang. Kalau sudah, kita hembuskan perlahan. Kita sambung lagi, kita tarik dengan bayangan-bayangan yang indah ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lagi perlahan. Tarik lagi yang panjang dan dalam. Pada saat kalian menghembuskan, rasakan apa yang terjadi di perut Anda. Lega. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Sekarang aku mau tanya apa yang dirasakan oleh Ibu Ratna Puri. Ibu Ratna Puri, apa yang dirasakan? Kepala sakit. Kepala sakit. Kepala sakit. Lega terus. Nak ngopi. Kalau saya lihat kelihatan Bu Ratna Puri sudah lega. Tadi Pak, terus terang mukanya sudah agak lusuh. Tapi setelah mindfulness dia tertawa, segar, dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya. Ya, kita lanjut. Bagaimana Om Tata? Masih di mindfulness? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial, emosional, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang pertama itu menjadi teladan. Kita ini sebagai guru harus jadi teladan, bukan hanya untuk murid, untuk diri sendiri dulu. Salah satu contohnya, di kesempatan ini kita harus menjadi teladan. Kita sudah punya waktu, punya jadwal. Time masuk jam 1. Benar kata kepala sekolah tadi, harus mulai dari diri. Kalau di sini cuma berapa persen yang datang? Ya, berarti belum bisa menjadi teladan. Gimana mau menentukan murid kalau kita saja tidak bisa menjadi teladan? Lanjutnya adalah berkolaborasi. Berkolaborasi antara kita. Seperti saya bisa berkolaborasi dengan mamper lain misalnya, atau berkolaborasi dengan wakasiswa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Harus berkolaborasi, jangan saling iri-irian sesama teman misalnya gitu ya, sesama rekan sejawat. Terus lanjut belajar. Belajar dan belajar, ini betul. Sebagai seorang guru kita harus belajar sepanjang hayat, ya, sampai mati pun masih tak belajar. Apalagi kalau hari ini gratis IHT-nya. Kalau saya suka sekali yang namanya gratis. Satu hal lagi yang menarik tadi agak saya jelaskan sedikit. Benar kata Umi Wita tadi, kita harus berbagi tugas. Kita jangan emosional, emosi kita jangan terlalu dikedepankan. Tugas itu tuh apa sih tugas Bapak Ibu guru yang utama? Mendidik. Jangan sampai tugas lain mengabaikan mendidik. Tapi mendidik itu bisa lewat jalan mana baik. Tadi kita buat video pembelajaran yang menarik, atau kalau IPA itu kita bawa keluar. Kita bawa keluar, biarkan mereka berobservasi, biarkan mereka berkreasi sendiri. Kita cukup dedang sandi jauh, sandi kantin misalnya. Oh si A si B pegawai sudah belajar itu Bu, ya. Nah jadi untuk mindfulness sepertinya karena waktu sebenarnya panjang sekali ya, tapi ini dimepet-mepetkan sedikit. Banyak sekali mindfulness, teknik-teknik yang ada di mindfulness yang ingin kami bagikan, tapi kayaknya waktu tidak cukup ya. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya materi yang disampaikan oleh CGP kita yang ketiga. Narasumber kita yang selanjutnya adalah waka kesiswaan kita yang prestasinya wow, cetar, membahana badar, menyambar halilintar ya. Guru berprestasi tingkat kota di tahun berapa itu Pak Sulis? 2018. Ya, penceramah juga, ngajinya oke. Pokoknya kegiatannya banyak sekali ya. Sudah dikirim sampai ke nasional kalau nggak salah. Kita sambut dengan meriah Bapak Sulismanto MPD. Silakan Bapak.
penting lah itu. Jadi malu gara-gara sanjungan ini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, rasanya mindfulness-nya masih kurang ya. Boleh berdiri, cari tempat yang santai dan nyaman, kita bergoyang dulu. Ya, biar lebih terasa. Ya, silakan cari tempat cepat. Yuk, santai saja. Itu kita mindfulness-nya, hadirkan diri, jangan badannya di sini, pikiran di rumah, ya. Siap Bapak Ibu, kita mindfulness dulu ya. Ada tempat yang nyaman Pak Iwan. Kita bergoyang dulu Pak Iwan. Ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bahu dipegang. Tangan diputar-putar, kaki digoyang, goyang, digoyang, goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bahu dipegang. Tangan diputar-putar, Tangan ke lutut. ya tangan ke lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, panas, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, biar kita ceria kembali ya. Tapi bukan ahlinya ya, yang penting kita terhibur pada hari ini. Bapak Ibu, inti dari KSE ini ada 5 kompetensi yang harus kita kuasai. Ya, kalau untuk dengan siswa langsung dengan sini, Ibu. Minta sambungkan dengan kami. Biar kita langsung ke RPP-nya. Ada kopi ya. Ke RPP. Ada kopi. Ayo, tempat laptop tuh. Sudah goyang tadi udah mati mic. Tiga, tes ya. Satu. Nah, nyambung lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi Bapak Ibu, ada 5 kompetensi pembelajaran sosial dan emosional KSE atau PSE. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berrelasi atau berhubungan, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, sebenarnya yang diminta oleh mereka itu implementasinya kita masukkan di RPP. Ini sebenarnya di pelajaran dengan murid. Ini kami pelajaran agama, maaf ya, pasti kami mengambil materi agama. Di mana keterkaitan itu Bapak Ibu, langsung saja ya. Di bagian langkah-langkah pembelajaran, di mana kesadaran diri di sana? Terlihat Bapak Ibu? Di mana kesadaran diri? Kalau kita implementasikan dengan murid di RPP atau modul ajar, di mana? Pertama kita berdoa bersama dipimpin oleh murid, itu kesadaran diri. Ya, langsung kegiatan spiritual. Yang kegiatan sosialnya mana? Yang kita lakukan di situ Bapak Ibu. Latihan nafas, yang mindfulness yang dilakukan di bawah ini tadi. Itu salah satu kesadaran sosial ya. Ada, bukan maaf ya, ada guru mengondisikan murid, memeriksa kehadiran, kerampian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, minta murid untuk melakukan lisah itu lihat sampah ambil ya. Di dalam dan sekitar kelas itu dimaksud kesadaran sosial. Ini kalau kita implementasikan. Kemudian yang kemampuan relasinya mana Bapak Ibu, yang bagian M itu guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi sesuai dengan pokok bahasa ya. Jadi ada komunikatif kita, ada hubungan relasi dengan murid atau dengan siswa. Kita ringkas saja Bapak Ibu ya. Yang lanjutnya relasinya mana? Guru mengidentifikasi minat dan kesiapan belajar murid melalui pendekatan dan diagnostik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai pemantik untuk kesiapan belajar murid. Nah, ini juga kesadaran sosial Bapak Ibu ya. Guru meletakkan kebutuhan belajar berdasarkan kesepakatan belajar minat dan profil belajar murid ya. Bapak Ibu, kelompok belajar muridnya ada 3. Ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Kadang-kadang kita memaksakan diri sama
apa yang kita inginkan, sebenarnya tidak boleh. Itu ada kegiatan diferensiasi. Kegiatan diferensiasi. Ini kita singkat saja ya, nanti boleh tajam karena waktu kita singkat. Maaf Bapak Ibu, karena jam 3 ini kami ini ada langsung elaborasi Zoom meeting di pusatnya. Jadi kami singkat saja kegiatan ini. Kemudian ini sudah kami kelompokkan Bapak Ibu, ini sudah kami kelompokkan di sana. Yang kami sebut tadi gaya belajar auditori, misalnya dalam kegiatan pelajaran kami, siswanya diminta menjelaskan langsung secara lisan, karena auditori itu siswa senang mendengarkan secara langsung ya. Kalau visual itu senang dengan gambar, kalau kinestetik senang dengan gerakan tubuh. Begitu saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita singkat. Kembali ke moderator Bu Messi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.